Rapat koordinasi PT LIB dengan pihak Polri pada Selasa 29 November 2022 telah usai. Lalu, apa hasilnya? Apakah Liga jadi digelar tanggal 2 Desember 2022? Ternyata di rapat hari kedua ini pun, Polri belum memberikan izin penyelenggaraan Liga. Alasan Polri tetap sama, yakni Perpol nomor 10 tahun 2022 yang ditandatangani oleh Kapolri dan Presiden. Di mana tertulis dalam Perpol tersebut, jika penyelenggaraan sebuah liga wajib memenuhi semua aspek persyaratan, termasuk verifikasi tempat penyelenggaraan. Polri sendiri masih berpegang pada hasil investigasi dari tim TGIVF dan tim TSI tentang 4 stadion yang akan dipakai di putaran kedua, terutama 2 stadion diantaranya yang tak lolos verifikasi, yakni Stadion Muhammad Subroto dan Stadion Sultan Agung. Jadi wajar ya jika pihak Polri masih belum bisa memberikan izin. Pihak Polri tetap meminta pada PT LIB untuk segera mencari alternatif stadion lain yang lolos verifikasi. Nah, ini artinya rencana kick-off tanggal 2 Desember pun nampaknya akan batal ya. Pasalnya kalau kita lihat nih ya, tanggal 2 Desember ini kan cuma tinggal beberapa hari lagi. Apa cukup buat persiapan? Belum lagi tim-tim pun belum ada yang ke Jawa Tengah dan Jogja nih sampai sekarang. Meskipun sudah banyak beredar draft jadwal kelanjutan Liga 1 khususnya jadwal bulan Desember di media sosial, namun menurut PT LIB itu bukan jadwal resmi, melainkan hanya draft yang disodorkan PT LIB pada Polri dan Menpora. Nah, kabarnya di dalam draft ini jugalah ada satu alasan yang membuat Polri belum mau memberikan izin, yakni masih adanya pertandingan yang digelar malam hari, yaitu pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Padahal perintah presiden itu kan jelas, presiden mengikuti anjuran FIFA yang tak memperbolehkan liga digelar lebih dari pukul 5 sore dan toleransinya hanya hingga pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Pertanyaannya, kenapa di jadwal ini masih ada pertandingan yang digelar malam ya? Jawabannya simple. Kita lihat di pojok kiri, di situ di bagian TV ada tulisan IVM yang artinya Indosiar Visual Mandiri. PT LIB meskipun sudah berganti kepemimpinan, tapi tetap ya PT LIB masih punya kontrak dengan Indosiar hingga akhir musim. Dan mau tak mau PT LIB pun harus mengikuti keinginan Indosiar. Karena jika PT LIB tak mau mengikuti keinginan Indosiar, PT LIB akan terkena sanksi denda dan harus membayar ganti rugi kontrak. Lalu apa alasan PT LIB? Ini kata Ferry Paulus. PT LIB belum merilis jadwal resmi. Yang beredar itu barulah draft yang kami kirimkan pada pihak Polri dan pemerintah. Dan menurut Polri masih ada hal yang harus diverifikasi. Jadi kemungkinan liga mungkin tinggal satu langkah lagi. Soal jadwal kick-off itu kan hanyalah draft dan masih bisa dikoreksi. Kami menyusun draft itu hanya untuk agar gelaran liga bisa selesai tepat waktu dan semua pertandingan bisa digelar, ujar Ferry Paulus. Ada alasannya biar waktunya kekejar ya cuy. Padahal jelas-jelas PT LIB nggak mau keluar duit buat bayar denda pemutusan kontrak dengan Indosiar ya. Nah, jadi kesimpulannya adalah liga akan digelar jika dua hal ini sudah diperbaiki oleh PT LIB, yakni stadion dan jadwal kick-off, yang artinya liga molor lagi cuy. Ada bandel juga sih PT LIB, mafia juga ternyata. Kenapa kami sebut mafia? Pasalnya nih ya, setelah dikritik oleh Ahsanul Kossasi soal 3 pertandingan tunda yang kabarnya akan digelar dengan sistem bubble dan tanpa penonton, dan serta beberapa klub seperti Persib, Barito, dan Bayangkara mengirimkan surat permintaan ganti rugi karena 3 laga ini tanpa penonton, akhirnya PT LIB mengumumkan jika 3 laga tunda yang di Persib versus Persija, Bayangkara versus PSIS, dan Barito versus PRM akan digelar dengan sistem normal bukan sistem bubble dan boleh dihadiri penonton. Eits, tapi jangan senang dulu ya. 3 laga ini memang digelar dengan sistem normal. Itu karena PT LIB nggak mau bayar ganti rugi loh.
Dan kabarnya 3 laga ini pun tak akan digelar duluan, tapi nanti di pertengahan paruh musim saat liga sudah berjalan normal. Sama juga bohong kan? Kami telah memutuskan 3 laga tunda pekan ke-11, yakni Persib versus Persija, Bayangkara versus PSIS, dan Barito versus PSM akan digelar secara normal dan boleh dihadiri penonton. Soal waktunya akan kami diskusikan kembali, ujar Ferry Paulus. Dengar, diskusikan kembali. Jadi nggak disebut akan digelar duluan ya. Pinter. Aduh. Oke, sebagai catatan, berita ini kami buat pada Selasa 29 November 2022. Jadi jika video ini terbit dan ternyata sudah ada perubahan, kami mohon maaf dan harap dimaklum ya. Nah, jika liga memang ternyata tak bisa dijalankan, itu berarti memang kesalahan PSSI dan PT LIB. Dan benar juga kata pengamat sepak bola Tommy Welly, pemerintah meminta PSSI dan PT LIB dan seluruh stakeholder penyelenggara liga itu dibabat total dan dirombak total. Ternyata memang benar. Pasalnya kita lihat sekarang, tanpa perubahan total, hasilnya ya sama saja. Sistemnya ya gitu lagi, jadwalnya gitu lagi, yang nggak ada perubahan. Pemerintah kan pernah bilang rombak total seluruh stakeholder penyelenggara liga, dari PSSI, PT LIB, stasiun TV, baru liga bisa berbenah dan akan lebih baik. Terbuktikan sekarang, meskipun PT LIB itu katanya sudah dirombak, tapi hasilnya sama saja. Sistemnya begitu, jadwalnya juga begitu. Itulah makanya kenapa pemerintah sulit berikan izin pada liga. Karena pemerintah itu sudah tahu dan paham betul isi kepala dari penyelenggara liga kita, ujar Tommy Welly. Mungkin di antara kita ada yang bertanya nih. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Kenapa sih Polri ini seolah-olah nggak mau liga dijalankan? Kok sulit banget keluarkan izin? Pihak Polri itu nggak mau disalahkan lagi karena saat ini citra kepolisian itu sudah mulai pudar di mata masyarakat. Mulai dari kasus Sambo, tragedi Kanjuruhan, dan lain-lain yang membuat instansi kepolisian tengah disorot. Nah, jika Polri berikan izin liga tapi persyaratan-persyaratan yang diminta pemerintah itu belum terpenuhi, ya pasti Polri pun akan ditegur oleh pemerintah. Apalagi saat ini ada yang namanya tim TGIPF yang kerjanya cuma ngompor-ngomporin pemerintah. Kalau liga dijalankan dengan sistem bubble dan dengan jadwal yang sekarang dan digelar di tempat yang sekarang, waduh, tim TGIPF bisa langsung keluar-keluar nih sama pemerintah. Kok bisa diizinkan? Kan stadionnya nggak lolos verifikasi. Kan jadwal pertandingannya menyimpang dari yang direkomendasikan FIFA. Kan inilah, kan itulah yang ujung-ujungnya membuat pemerintah menegur kepolisian yang memberikan izin. Habislah Polri disemes sama pemerintah. Nah, makanya pihak Polri masih mikir-mikir sampai sekarang. Apalagi di draft jadwal tersebut nih yang disodorkan oleh PT LIB, sisa putaran pertama full dimainkan di bulan Desember. Sementara tanggal 20 Desember itu ada gelaran AFF yang otomatis tugas kepolisian akan terpecah. Ya mengawasi AFF, mengawasi liga juga. Pokoknya mah riweuh ini mah, kacau. Gara-gara sekelompok oknum bangsat yang ingin berkuasa, kacau balau liga kita. Ya menurut kami benar juga sih pemerintah. Babat habis dulu jajaran PSSI, jajaran PT LIB, bentuk lagi dan susun ulang lagi dengan orang-orang baru yang notabene gak ada kaitannya dengan klub. Habis itu baru benahi stasiun TV yang jadi broadcast. Intinya itu harus baru semuanya lah, barulah liga mungkin akan normal lagi ya. Dan ini jangan kita pikir cuma sampai di sini loh. Ini akan terus bergeliat. Meskipun PSSI sudah KLB, tapi jika nantinya yang jadi pengurus PSSI dan PT LIB masih dihuni orang-orang lama atau dari klub-klub tertentu, saya yakin pemerintah pasti protes dan tak akan memberikan izin liga. Dan itu artinya hasta la vista atau selamat tinggal Liga 2022-2023. Hasta la vista.